Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah cerita yang sedang viral di media sosial Indonesia. Sampai-sampai cerita tersebut jadi perbincangan di kalangan penikmat horor. Cerita tersebut adalah KKN di Desa Penari yang lokasinya disebut-sebut berada di Banyuwangi di daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur memang masih banyak memiliki mitos dan lokasi yang disebut angker. Tak hanya di Banyuwangi saja yang dianggap sebagai lokasi cerita KKN di Desa Penari, namun di kota lain juga memiliki tempat angker dan kisahnya sendiri-sendiri. Tempat horornya pun tak melulu di sebuah lokasi yang sedikit penduduknya, namun berada di lokasi pemukiman penduduk pun ada tempat angker. Berikut 5 lokasi angker di Jawa Timur yang akan kita telusuri. Yang pertama adalah Alas Purwo yang berada di Banyuwangi. Banyuwangi sebuah wilayah yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Di sini terdapat Taman Nasional Alas Purwo yang merupakan sebuah hutan cagar alam yang berfungsi sebagai daerah hutan lindung untuk hewan dan tumbuhan yang berada di dalamnya. Selain sebagai hutan lindung, Alas Purwo sendiri memiliki kisah mistis bahwa tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya para jin. Bahkan beberapa paranormal meyakini bahwa Alas Purwo merupakan kerajaan jin. Penduduk sekitar pun tak jarang yang melihat sosok penampakan mengerikan seperti jin, kuntilanak, dan genderuwo. Beberapa sopir truk pun pernah merasa diganggu dan dijahili makhluk-makhluk yang ada di Alas Purwo. Bahkan yang paling parah, mereka disesatkan di dalam Alas Purwo. Yang kedua, Rumah Darmo yang berada di Surabaya. Siapa yang tak mengenal rumah hantu Darmo dari Surabaya? Rumah yang kini telah ditinggalkan oleh pemiliknya ini jadi rumah hantu yang terkenal. Lokasinya berada di sekitar kawasan elit, yaitu di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya. Rumah hantu Darmo memiliki kisah bahwa rumah ini adalah hasil dari pesugihan pemiliknya. Seperti halnya cerita pesugihan, tentu membutuhkan tumbal dan sesajen untuk menjaga kelancaran dan keamanan orang yang menganut pesugihan. Pemilik rumah ini sempat tak ingin memberikan tumbal dan sesajen lagi. Dikarenakan tak ingin memberikan tumbal lagi, pemilik dan penghuni rumah ini pun mencoba kabur melalui jalur laut dengan anggapan akan menghentikan kutukan yang menimpa mereka. Namun yang terjadi adalah kapal yang ditumpanginya tenggelam. Diketahui pula kedua penjaga rumah itu juga tewas terbunuh dan kasusnya sampai saat ini tidak pernah terungkap. Kabarnya kedua penjaga itu tewas karena mereka dijadikan sebagai pengganti tumbal yang belum dibayar. Yang ketiga, Alas Lalijiwo yang berada tepat di lereng Gunung Arjuno. Lokasi ini bernama Alas Lalijiwo yang berarti hutan lali awak, yang berada di wilayah Gunung Arjuno. Berada di lokasi sebuah gunung yang digunakan untuk wisata pendakian, tentu alas ini sangat familiar bagi para pendaki gunung.
Kita sudah sangat sering mendengar kabar tentang hilangnya pendaki di sebuah gunung dan bahkan cerita-cerita mistis ketika seseorang pendaki sebuah gunung. Alas Lali Jiwo ini pun punya kisah mistisnya tersendiri, seperti para pendaki yang tersesat atau hanya berputar-putar di tempat yang sama. Yang keempat, alas Ketonggo yang berada di Ngawi. Di Banyuwangi ada alas Purwo, di Ngawi ada alas Ketonggo atau yang kadang disebut dengan alas Srigati. Alas Ketonggo diyakini sebagai petilasan Raja Brawijaya. Selain itu, tempat ini menjadi tempat untuk sejumlah ritual. Berlokasi tidak jauh dari pusat kota Ngawi, di masa pemilu atau pemilih kada, alas Ketonggo terkadang menjadi tempat untuk ritual para calon legislatif. Ritual tersebut dilakukan dengan cara mandi di aliran sungai yang berada di lokasi tersebut. Menawi kesapu masalah kenek kanggo senden marang panembahi, senden marang Gustine.